Cape Malais, kisah orang-orang keturunan Jawa, Melayu, Bugis, dan Nusantara lainnya di Afrika Selatan. Bismillah, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Guys, ini adalah Tina Jumat, seorang wanita yang pernah menjadi Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Afrika Selatan. Meski namanya Tina, namun sebenarnya nama itu adalah Sutinah. Kelihatan Jawa banget ya? Ya, beliau adalah seorang wanita keturunan Jawa yang kini tinggal di Afrika Selatan. Memang guys, tak sedikit ada warga keturunan Nusantara yang tinggal di Afrika Selatan. Ada sekitar 200.000 orang yang kini tinggal di sana. Dan kini mereka disebut sebagai komunitas Cape Malais atau Melayu Cape yang merupakan keturunan orang-orang Jawa, Bugis, Melayu, dan orang Nusantara lainnya yang datang ke Afrika Selatan ratusan tahun lalu. Orang-orang Cape Malais hingga kini terpusat di Cape Town, tepatnya di wilayah Bo-Kaap dan wilayah Kampung Makassar, Cape Town. Orang-orang Cape Malais tadi guys, kebanyakan tinggal di wilayah kota Cape Town, Afrika Selatan ini. Hadirnya orang-orang keturunan Nusantara di Cape Town tak lepas dari keinginan VOC, yakni Syarikat Dagang Hindia Timur, sebuah perusahaan milik penjajah Belanda yang ingin membangun benteng transit di kota Cape Town pada abad ke-17. Mereka mendatangkan banyak tenaga kerja dari Asia, terutama dari Indonesia dan India. Selain dari budak dan tenaga kerja, orang-orang Cape Malais juga keturunan dari para pejuang Indonesia yang diasingkan oleh Belanda ke Afrika Selatan pada masa itu. Setelah pembangunan benteng di Cape Town selesai, orang-orang India banyak yang berpindah ke kota Natal, sedangkan keturunan Nusantara tetap berada di Cape Town yang kemudian beranak pinak dan membangun peradaban dan kebudayaannya di kota tersebut. Sebab itu, Cape Town juga disebut dengan Cape Malais karena warganya dominan keturunan Melayu pada saat itu. Saat itu guys, belum ada nama Indonesia dan Malaysia, sehingga orang-orang Nusantara, baik itu dari Jawa, Bugis, Maluku, Melayu, dan lain-lain, disebut dengan Cape Malais atau Melayu Cape atau Melayu Tanjung. Untuk menyatukan orang-orang dari berbagai suku di Nusantara itu, mereka saling berkomunikasi dengan bahasa Melayu pada saat itu. Namun guys, sayangnya generasi Cape Malais pada masa sekarang sudah tidak bisa lagi berbahasa Melayu kecuali hanya sepatah dua patah kata saja. Namun begitu, seperti halnya orang-orang Nusantara, orang-orang Cape Malais hingga saat ini masih tetap setia memeluk agama Islam. Merekalah yang membawa cahaya agama Islam dan melestarikannya hingga kini di negeri Afrika Selatan. Meski sudah tidak bisa lagi berbahasa Melayu, namun kebudayaan Nusantara masih banyak yang mewarnai kebudayaan Cape Malais. Di antara budaya Nusantara yang masih lestari di komunitas Cape Malais diantaranya adalah beberapa kosakata khas Melayu atau Nusantara yang masih banyak dipakai oleh orang-orang Melayu Cape. Misalnya, terima kasih untuk terima kasih, kaca, buka, tulis, baca, kitab, sumpah, syambol untuk cambuk, meninggal untuk meninggal, gerhana untuk gerhana, maskawi untuk mas kawin, agama, guntum untuk guntur, kilap untuk kilat, dan kamar mandi. Beberapa kegiatan ritual dan tradisi keagamaan yang berasal dari Nusantara masih terus juga dipraktekkan seperti ratiban yang mirip dengan debus di Indonesia, tradisi peringatan Maulid Nabi, antara lain dengan membuat wewangian dari irisan daun jeruk sebagai pengganti dari irisan daun pandan di Indonesia. Penamaan ritual-ritual pun masih mirip dengan yang di Indonesia seperti puasa, sembahyang, bang atau adzan, dan lain-lain.
Masih dipraktekkan juga di kalangan komunitas Cape Malay, yakni tradisi cukur. Tradisi ini adalah adat mencukur anak yang baru berumur 1 pekan, seperti tradisi akekah kelahiran anak di Indonesia. Pengaruh musik Indonesia pun juga begitu kuat di kalangan Cape Malay. Ada musik yang bernama Guma, yang sebenarnya adalah sejenis genderang yang berasal dari Indonesia. Musik ini dipakai untuk merayakan pembebasan budak pada tahun 1883. Masih ada juga tarian tradisional Cape Malay yang mirip dengan Indonesia, yakni tarian Linggo Ayun, tari kusin, dan tari beras. Tentang makanan, bisa juga ditemukan beberapa makanan khas Nusantara di Cape Town. Misalnya bubur yang di Cape Town disebut sebagai buber. Sedangkan sago puding, makanan ini mirip dengan bubur sagu di Maluku. Ada juga makanan kol wajib, yakni mirip waji di Jawa, sambal, juga belacang atau belacan. Ya guys, tahukah kalian tentang Syekh Yusuf? Beliau diakui sebagai pahlawan nasional di Indonesia dan di Afrika Selatan. Sejarahnya guys, pada tahun 1694, Belanda mengasingkan Syekh Yusuf ke Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf ini membawa serta 2 istri, 12 anak, 12 imam, dan beberapa pengikutnya. Di Cape Town, Belanda menempatkan Syekh Yusuf di daerah perbukitan Zandveld di luar kota Cape Town, daerah yang amat terpencil. Ini upaya VOC menghindarkan pengaruh Syekh Yusuf kepada para budak dan tenaga kerja, terutama yang berasal dari Nusantara. Akan tetapi, tetap saja para pekerja dari Nusantara itu tetap mengunjungi Syekh Yusuf di bukit terpencil itu. Pengaruh Syekh Yusuf tetap kuat, bahkan mereka kemudian menyebarkan agama Islam di daerah itu. Saking kuatnya pengaruh Syekh Yusuf, Zandveld kemudian dirubah namanya menjadi Makassar, sesuai dengan asal Syekh Yusuf, yakni dari Sulawesi Selatan. Hingga sekarang, daerah itu tetap disebut sebagai Kampung Makassar. Ajaran yang disampaikan Syekh Yusuf ini guys, bahkan diakui juga oleh Nelson Mandela, pahlawan anti-apartheid di Afrika Selatan. Nelson Mandela juga mendapat inspirasi dari Syekh Yusuf untuk membebaskan Afrika Selatan dari apartheid. Kemudian pada tahun 1697 datanglah Raja Tambora dari Jawa. Beliau juga diasingkan oleh Belanda ke negeri ini. Dalam sejarah, Raja Tambora adalah orang pertama yang menulis Al-Quran di Cape Town. Kemudian pada tahun 1780, Belanda mengasingkan Pangeran Kerajaan Tidore, yakni Abdullah Qadi Abdussalam. Abdullah Qadi Abdussalam juga menulis banyak buku-buku tentang Islam, bahkan hingga abad ke-19, buku-buku yang disusun oleh Abdullah Qadi Abdussalam menjadi referensi utama kaum muslimin di Cape Town. Pengaruh Abdullah Qadi Abdussalam juga sangat kuat. Beliau membangun sekolah Islam pertama di kawasan Bokap, Cape Town, dengan mendidik banyak murid dari anak-anak para tenaga kerja dari Nusantara dan anak-anak kulit hitam asli Afrika Selatan. Maka beliau hingga kini tetap disebut sebagai tuan guru oleh masyarakat Cape Town. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Thanks for watching ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum.